Jadi kalau nanti pendonor dapat surat cinta dari kami, Mhm. berarti harus konsultasi ke kami. Tapi kami tidak memvonis dia sakit apa. Kami anjurkan untuk nanti periksa lagi ke rumah sakit atau ke Mhm mhm. laboratorium atau ke dokter, Mhm. sehingga nanti tahu kondisi sesungguhnya. Tagline kami adalah darah dan nyawa, darah butuh nyawa, minta darah minta nyawa. Nah, ya. Oh, iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Ella Sulistiana bisa menjumpai pemirsa Cukup Pedes di episode kali ini. Seperti biasa, program Cukup Pedes ini tayang setiap minggu, yakni Senin dan Kamis di YouTube Palpres Official dan di Spotify. Dan seperti biasa juga setiap minggu kita selalu menghadirkan tamu-tamu yang berbeda, insya Allah yang memberi inspirasi, edukasi, serta inspirasi bagi kita semua untuk bisa kita simak bareng-bareng ya pemirsa Cukup Pedas. Nah, di episode kali ini kita sudah kehadiran tamu, yakni Dokter Yakub, Kemas Yakub ya Pak ya. Ya. Beliau adalah Kepala Unit Donor Darah PMI Sumatera Selatan ya Pak ya. Ya. Selamat datang dokter di studio kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang. Selamat datang ya dok. Semoga bisa memberikan informasi bagi pemirsa Cukup Pedes ya. Baik. Oke deh pemirsa Cukup Pedes, tanpa menunggu lama lagi kita akan langsung mengobrol dengan Dokter Yakub mengenai soal donor darah. Pantengin terus di Palpres Official. Karena dokter regionalnya Sumsel ya, kesadaran masyarakat kita berdonor darah gimana sih dok? Masih rendah atau udah kesadarannya udah bagus nih? Baik, makasih Mbak Ella ya. Jadi kalau dari data Infodatin Kemenkes 2018, tingkat keterpenuhan darah kita di Sumsel ini sebesar 58%. 58%. Ya, jadi hanya artinya setengahnya ya, setengah dari kebutuhan. Oke. Ya, jadi ini yang menjadi concern kami karena dari PMI pusat pun mengatakan agar jumlah pendonor darah sukarela itu berkisar 2% dari populasi. 2% dari populasi ya dok. Jadi kalau contoh kota Palembang ini misalnya 1,7 juta itu 34.000, kalau Sumsel sendiri kurang lebih 10 juta itu mungkin sekitar 200 ribuan ya pendonor sukarela. Kenapa kita berupaya untuk cari donor sukarela? Karena donor sukarela ini lebih mengedepankan aspek kesukarelaan, dan orang-orangnya yang donor itu artinya dia sudah bersiap untuk dirinya untuk diambil darahnya, dan dia siap untuk dilakukan pemeriksaan, dan juga dia siap untuk memberikan pada waktu yang secara periodik, itu harapannya. Nah, memang selain donor sukarela ada donor pengganti atau donor keluarga yang sifatnya eksidental biasanya kan. Jadi kalau perlu baru ya Pak dok ya, baru donor darah. Nah, padahal kebutuhan darah itu tadi mungkin boleh saya terangkan sedikit Mbak Ella ya. Jadi untuk kota Palembang saja itu kebutuhan sekitar 6.000-7.000 kantong sebulan. 6.000 sampai 7.000 kantong sebulan ya dok ya. Artinya dengan 72.000 sampai 84.000 kantong setahun. Untuk Batu Raja sendiri misalnya 600 sampai 700 kantong. Untuk Muara Enim sekitar 400 sampai 450 kantong. Untuk Lahat 300 kantongan kurang lebih sampai 400. Muara Ibu Linggo kurang lebih 500 ya. Jadi memang ada kebutuhan ya. Jadi kalau kita melihat ya kebutuhan masih cukup tinggi ya, karena memang ada kondisi-kondisi yang mau tidak mau harus diberi darah ya, karena darah tadi utamanya yang dia mau diambil fungsinya adalah fungsi pengangkutan oksigen ya, sehingga harus HB-nya bagus gitu. Kalau untuk terpenuhi darahnya sendiri masih belum ya dok? Ya, kita selalu berupaya untuk meningkatkan keterpenuhan ini dengan cara kita menggerakkan kegiatan mobil unit. Jadi sistemnya jemput bola sesuai arahan dari Ketua PMI Sumsel untuk kita jemput bola. Di tahun 2021 kita menjemput bolanya ke OPD, ke kantor-kantor pemerintah provinsi. Kantor pemerintah. Jadi ada sekitar 64 kantor OPD yang sudah aktif itu sekitar 20-an ya, 20-an yang aktif ya. Karena memang kenapa yang lain tidak aktif? Karena memang kadang-kadang di sana memang jumlah karyawan sedikit atau memang sebagian besar sudah lanjut ya, kita ya tidak bisa memaksakan, karena kan kita harapkan donor sukarela. Tapi ada juga OPD yang sudah lebih dari satu kali, contoh dari Disnaker lebih dari satu kali, Bapenda juga lebih ya. Jadi ini yang kami senang sekali, kami apresiasi ya. Jadi animo mereka untuk mendonor membantu sama tuh besar ya, dok. Bagi kami sendiri, kami membuat semacam tagline ya Mbak Ella ya. Jadi
untuk istilah kami itu darah adalah nyawa. Minta darah, minta nyawo kalau yang Palembang itu kan. Iya benar-benar. Ya, minta nyawo. Jadi memang oleh karena itu kami concern bersama tim kami, bersama PMI, bersama Orkas, kami semua bergerak semua untuk ini. Kami juga berkolaborasi dengan UDD Kota Palembang, UDD kabupaten-kabupaten. Contoh pada kegiatan tanggal 14 Februari kemarin sampai dengan tanggal 2 Maret ada kegiatan yang diprakarsai oleh Ibu Ketua, Bu Febi, yang dikenal dengan istilah Donor Cinta Sriwijaya. Mungkin Mbak Ella pendengar ya. Yaitu akhirnya mendapatkan rekor karena kegiatan donor darah 16 hari. 16 16 hari. Kita mengajak-ngajak dari teman-teman di daerah untuk bisa memanfaatkan momen tersebut ya. Karena tadi ya kebutuhan daerah memang tidak banyak, cuman juga jumlah mereka juga apakah terpenuhi juga kan. Itu yang maka dari itu kami mengajak daerah juga saling berkoordinasi, berkolaborasi. Juga ke depan kita menuju pada yang kami sebut sebagai ketahanan darah Sumatera Selatan. Ya. Jadi ke depan mungkin tidak lagi atau sangat minim sekali kita rame di medsos butuh-butuh darah tuh. Karena stoknya sudah bisa kita penuhi. Arahnya ke arah sana. Tapi tadi bisa mengarah ke sana kalau tingkat kesadaran kita tinggi. Nah, yang buat tingkat kesadaran itu masih rendah ya dok ya, mungkin belum 2% dari populasi ya dok. Betul, ya. Belum. Itu apa sih dok di mindset masyarakat itu mungkin, aduh takut jarum suntik lah, mungkin ribet lah, atau birokrasinya panjang atau gimana? Apa nih dok kesulitannya nih? Jadi dari tim kami, tim humas kami sudah pernah mendata ya, jadi ya kebanyakan sih ya karena tadi hoax ya. Hoax ya, takut jarum suntik ya. Kemudian ada masyarakat kalau sudah donor sekali pasti ketagihan ya, atau juga misalnya ya nggak tahu sudah donor kemana. Makanya ketika kita jemput bola ternyata animonya tinggi. Nah, misalnya kita jemput ada ya dok ya animo tuh ya. Nanti kita bisa ada di situ. Atau juga ada kondisi-kondisi lainnya. Contoh tadi mungkin Mbak Ella sampaikan, mungkin mereka pernah mengalami satu masalah keruwetan dalam prosedur misalnya, sehingga mereka menjadi jera. Nah, tapi mungkin dengan komunikasi yang baik itu mungkin bisa kita selesaikan. Nah, kembali ke yang tadi misalnya hoax tadi ya, ini yang mau kita coba luruskan. Ya seandainya memang ada statement kalau sudah donor sekali pasti donor terus, jelas PMI tidak akan pernah kekurangan darah. Ternyata ada orang cuma sekali itu langsung seumur hidup kan, nggak pernah donor lagi ya. Tapi sebenarnya itu berdonor darah itu lebih baik tuh kapan sih dok? Maksudnya mungkin sebulan, 3 bulan sekali atau berapa sih dok waktunya? Ya, makasih Mbak Ella. Jadi apa sih manfaat donor darah mungkin tepat ya? Ya manfaat donor darah pertama regenerasi sel darah. Ya, regenerasi sel darah. Jadi darah kan kita keluarkan ketika diambil darah itu rata-rata sekitar 300 cc ya, 300 cc kurang lebih 1 gelas aqua lebih dikit ya, 1 gelas itu minuman mineral. Kemudian juga membakar kalori. Satu kali kegiatan donor darah bisa membakar sampai 600 kalori. Nah, cuman kadang-kadang orang karena sudah keluar darah makannya lebih banyak, nah, itu jadi gemuk lagi jadinya. Tapi donor darah nggak boleh jadi obat diet ya, nggak boleh kalau mau diet donor darah nggak boleh. Terus donor darah juga dilakukan pemeriksaan kesehatan, ya minimal tensi, ya berat badan. Juga dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk 4 penyakit, HIV, hepatitis B, hepatitis C dan sifilis, 4 penyakit. Jadi tugas kami melakukan screening terhadap darah ini. Jadi kalau nanti pendonor dapat surat cinta dari kami, nah, berarti harus konsultasi ke kami. Tapi kami tidak memvonis dia sakit apa. Kami anjurkan untuk nanti periksa lagi ke rumah sakit atau ke laboratorium atau ke dokter, sehingga nanti tahu kondisi sesungguhnya. Nah, tapi fungsi kami untuk screening. Nah, darah tadi yang sudah kita temukan reaktif tadi ya kita nggak bisa kita pakai lagi. Tidak dipakai lagi ya. Nah, terus kemudian apalagi manfaatnya? Ya tadi 4 penyakit ini kalau kita periksa mungkin kalau di lab mungkin bisa 600.000 sampai 1 juta bisa jadi kan. Berarti sudah berhemat ya, sudah berhemat. Terus juga yang tak kalah pentingnya adalah setelah donor darah dengan ikhlas adalah rasa bahagia. Mungkin Mbak Ella ingat nggak tanggal 20 Maret ini adalah Hari Bahagia Internasional. Wah, ada hari bahagia. Ada hari bahagia. Jadi kita harus bahagia. Nah, bisa menyumbangkan darah, itu kita akan bahagia. Kapan waktu yang tepat? Sekarang di Permenkes 91 2015, jadi jarak donor darah itu adalah 2 bulan. 2 bulan. Idealnya ya dok ya? 2 bulan ya. Okay. Tapi kalau untuk perempuan mungkin bisa bilang karena perempuan kan ada menstruasi, ada kebutuhannya cukup tinggi. Dan syarat-syarat pendonor apa kira-kira? Nah ini mungkin ada tahu. Iya, benar juga dok. Mungkin pemirsa Cukup Pedas juga pengen informasi nih, syarat-syarat berdonor darah itu apa sih? Mungkin bisa dijelasin. Donor darah yang pasti orangnya harus sehat ya. Harus sehat. Ya, usia 18 sampai 60 tahun.
Oh, Kenapa ada 18? batasan ya, Dok ya? 18 itu karena harapannya tadi dia sudah dewasa dan bisa bertanggung jawab untuk ini. Karena ada inform consent nanti kan. Oh, nanti kita Tanda tangan, menulis kan ada yang formulir ngisi ya, ya, Dok formulir ya. ya. Oke, baiklah. Kemudian HB untuk laki-laki 12,5, untuk perempuan sih 12 sudah boleh sebetulnya. Terus Tensi darah juga ya. harus normal, tapi kalaupun hipertensinya ringan, ya tidak lebih dari 110 ya gitu. Terus juga tidak minta penyakit ya, kan kadang ada orang mau donor tapi depan dia kena kanker ya nggak boleh ya. Oke, Ya tidak nggak punya boleh penyakit ya. yang tertentu ya. Ada berapa yang tidak boleh, contoh diabetes dengan insulin misalnya, atau sudah sakit jantung itu nggak boleh ya. Jadi prinsipnya hanya yang sehat yang bisa donor darah. Kemudian syarat yang lain, sebelum donor darah sudah sarapan, terus dia istirahat cukup ya, jangan sampai dia habis begadang langsung donor ya, Nggak puyeng boleh palanya, ya. Oh iya, benar nanti ya. puyeng. Terus sebaiknya sebelum donor itu minum air putih ya, Air putih yang banyak ya, Dok banyak ya. 3 gelas lah paling tidak. Agar apa? Agar lancar. Ya, terkait dengan bulan Ramadan Iya, itu. bulan Ramadan, Dok, Jadi gimana? di bulan Ramadan ini angka jumlah penurun sangat turun sekali ya, karena ya tadi kan buat tindakan puasa sebagainya. Nah, alhamdulillah masih ada komunitas non muslim misalnya dari gereja, dari wihara yang bisa bantu, tapi kan secara proporsi mereka tidak banyak kan, sementara kebutuhan mungkin tetap banyak. Terus ada juga yang muslim juga mau donor, tapi akan melakukan setelah buka puasa. Nah, yang suka jadi kendala dah biasa buka puasa makan apa? Makan kolak ya, santan ya. Manis-manis. Nah, itu ternyata menjadikan berat. Jadi kan santan-santan tadi, lemak-lemak tadi, darah kita juga berisi itu. Sehingga nanti itu tidak terlalu bagus untuk donor. Mungkin lebih apa, Dok? Lebih kental gitu jadi. Berlemak. Berlemak, jadi susah ya, Dok, ketika berdonor darah. Mengambil agak susah, kadang-kadang juga ketika kita diamkan, kita berdiri, bagian yang beningnya, bagian cair darah itu akan lebih banyak lemaknya itu, yang kadang-kadang malah tidak bisa, kalau banyak sekali lemaknya nggak bisa kita pakai untuk donor nantinya kan. Nah, maka untuk itu sebenarnya kita anjurkan kalau mau donor setelah buka puasa, jangan makan berat dulu. Jadi banyak dianjurkan minum, lebih banyak minum air putih. Banyak minum dulu air putih. Ya, untuk ini kemudian memperlancar dan ini, nah, sehingga nanti waktu diambil darahnya juga lebih baik. Ya. Oh, jadi ada tantangan juga ya selama bulan Ramadan ya, Dok ya. Itu drastisnya turunnya sampai 50% nggak, Dok? Bisa lebih. Ya tertolongnya tadi sebagian masyarakat tertolong karena donor pengganti akhirnya. Donor pengganti ya, Dok ya. Ya cuman tadi ya ini kita harus mencari solusi ke depannya agar pendonor-pendonor ini bisa lebih stabil angkanya. Ya kan kasihan juga pas sakit di bulan Ramadan ya nggak ada yang bisa maksa kan, harus misalnya bisa menolak, misalnya harus sakit. Tapi kalau memang itu, nah kita harapannya tadi program kami di tahun ini ada 3, edukasi, networking, dan insentif ya. Edukasi, nanti kami siap mengedukasi contoh kegiatan ini ya. Networking itu buat jejaring dengan mana, termasuk dengan Palpres, bisa jejaring dengan grup Summit namanya. Nah, ini suatu bagian dari networking ya. Kita bisa buat jejaring yang kita akan menjadikan grup-grup ini bisa jadi tempat donor darah maupun agen perubahan. Jadi membuka mindset masyarakat tentang donor tadi. Kan banyak mindset salah kan. Nah, kita luruskan. Nah, kemudian insentif tadi kami berupaya untuk mengajak pihak-pihak usahawan misalnya kalau bisa membantu dengan sponsorship. Ya, sudah banyak dikerjakan, contoh untuk Kota Palembang setiap hari Ahad itu kan di Kampang Iwa ada nanti selain donor darah nanti dapat beras ya. Nah, kalau kami kemarin di Gerakan Cita Sijaya itu tiap hari selama 16 hari itu ada HP, ada apa, pas hari terakhir ada motor 5 yang diundi seperti itu. Ya walaupun ini sih dukungan sponsor ini sangat berarti ya. Ya, memang ada yang betul-betul sukarela, tapi ada juga yang istilahnya kadang harap juga gitu. Tapi efektif nggak, Dok, ternyata dengan kita iming-imingi ya? Cukup besar ya, Dok. Ya. Jadi contoh misalnya sekarang kami kemarin sempat di PIM ya, di PIM dengan hadiahnya dengan itu bantuan dari Lions Club. Oh ya, itu Lions Club itu minyak goreng. Minyak goreng ya. Minyak goreng. Apalagi, jadi kebetulan lagi harganya mahal juga ya, Dok. Jadi pas banget rame sekali, luar biasa ya, rame sekali.
ya. Jadi tercapai dengan target, hampir sesuai target ya. Alhamdulillah. Ada juga misalnya di tempat-tempat tertentu, misalnya di Pali misalnya, teman-teman di Pali itu, jadi kalau donor mereka menyiapkan beras gitu kan, lebih terpakai untuk masyarakatnya. Iya. Kalau kami sendiri, kami standar, kami goodie bag ya. Kalau kami untuk kami yang standar PMI, kita goodie bag isi susu, vitamin, biskuit, ada juga minuman botol ya. Itu sebagai pengganti ucapan terima kasih dari kami. Oke. Nah kalau ini dok, yang juga penting ya, saya rasa ya, kalau bagi pemirsa Cukup Pedes nih, keluarganya mau butuh darah, ini harus kemana sih dok kita? Baik, Mbak Ella. Jadi begini ya, ini yang mungkin tugas kami juga. Sebetulnya kebutuhan darah itu urusannya rumah sakit dan UDD PMI ya. Artinya kalau butuh darah dari Bangsal, ya mungkin harusnya ke bank darah rumah sakit dulu, ada stok atau tidak. Nah, kalaupun tidak, nanti dari bank darah nanti menghubungi UDD ada stok atau tidak. Kalau ada stok ya kita kirim, ya. Nah, jadi bukan terus nanti keluarga datang sendiri-sendiri minta, enggak seperti itu. Dan kebutuhan darah sesuai dengan medis. Jadi nggak bisa orang datang minta-minta tanpa ada surat permohonan darah yang ditangani oleh dokternya seperti itu. Jadi kami sebenarnya sekarang lagi berupaya mendidik masyarakat juga dan rumah sakit bahwa kebutuhan darah itu ada urusan rumah sakit yang ngurusi kami, kontak kami. Jadi kalau yang mau butuh darah harus ke rumah sakit ya dok sebenarnya ya? Yang butuh darah pasti pasien rumah sakit, pasien nggak boleh pasien rawat jalan butuh darah kan, dia pasti harus masuk dirawat di rumah sakit. Contoh ada juga kondisi-kondisi tertentu seperti talasemia, talasemia itu memang dia harus donor rutin misalnya, tapi untuk bisa donor dia harus masuk rumah sakit dulu. Di rumah sakitnya lah mencarikan gitu, memintakan donor. Kalau tidak ada, baru nanti rumah sakit nanti mengajak keluarga untuk membantu mencarikan. Sedikit tentang talasemia, kita dulu pernah menginisiasi gerakan 110. Jadi satu penyandang talasemia dengan 10 pendonor tetap. Kita pernah gunakan mahasiswa di seberang dulu. Jadi ini harapannya mereka bisa stabil kebutuhan darahnya. Nah, kita mungkin bisa lagi memulai lagi ke depan karena cukup lama pandemi ini, jadi bubar lagi gerakan ini kan, mahasiswa nggak masuk kuliah. Nah, mungkin bisa kita mulai lagi karena anak-anak dengan talasemia ini seumur hidup dia mungkin butuh darah. Ada yang 2 minggu sekali, ada sebulan sekali ya. Nah, itu jadi kita ada concern juga di situ. Nah, kembali ke yang butuh darah tadi, butuh darah adalah sesuai permintaan dokternya. Jadi bukan persepsi dari keluarga atau apa, oh ini butuh darah nih, enggak, pucuk butuh darah, enggak ya. Jadi sesuai kebutuhan, dan itu pun dokternya sudah mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya. Jadi kalau menurut American Associated Blood Bank, kalau ada obat lain yang bisa, maka transfusi ini nggak perlu diberikan. Contoh yang kekurangan zat gizi misalnya, ditambah zat besi dulu misalnya orangnya, untuk naikkan HB-nya sebelum dia ditambah darah seperti itu. Kira-kira begitu. Begitu ya. Nah, lantas kan pasti rame nih dok yang butuh darah ini suka ngeblast ya dok ya. Nah itu gimana itu dok? Kan sampai yang butuh darah kan ada kontak-kontaknya tuh yang A, B, O kayak gitu. Baik, kalau di unit donor darah PMI Provinsi Sumsel ini, semua pendonor yang pernah donor di kami masukkan dalam grup pendonor berdasarkan golongan darah, ya. Nah itu, jadi nanti kalau ada info yang butuh darah, kita share di grup itu, dan biasanya memberikan nomor kontak. Jadi nanti dari pendonor yang ada di grup bisa menghubungi mereka. Tapi kalau yang selama ini beredar ada, silakan golongan A ini, kan ada komunitasnya itu khawatirnya terkena undang-undang ITE karena itu kan mempublikasi identitas yang tidak semula. Dan juga dari pengalaman juga nomor-nomor itu banyak sudah tidak aktif lagi. Ya karena sudah bertahun-tahun itu disebar-sebarkan kan. Nah, saya lebih menganjurkan misalnya Mbak Ella di Palembang Express atau masyarakat juga di komunitasnya untuk membuat pemetaan darah. Misalnya di satu RW, berapa sih yang golongan A resus positif, golongan B resus positif berapa? Itu saya kira lebih efektif gitu ya. Atau satu sekolahan. Nah, ini agak jarang. Nah, coba misalnya Mbak Ella bisa buka di KTP pasti ada golongan darah. Diisi nggak golongan darahnya? Nah, mungkin enggak kan? Karena tahu golongan darah jadi diisi dok. Ada semua orang tidak diisi. Nah ini maka saya sih menganjurkan, yuk kita mulai dengan pemetaan golongan darah. Penting ya dok ya? Penting sekali karena nanti bisa pengelompokan. Oh ini golongan A, ini golongan B, AB dan O. Jadi kalau ada apa-apa sebagai donor pengganti lebih mudah mencari di kelompoknya sendiri, inner cycle-nya. Nah terus juga
dengan ada pemetaan tadi mungkin kita ketemu yang darah langka, yang resus negatif tadi. Oh iya Jadi iya. kita lebih bisa deteksi lebih dini. Oh langka nih, berarti kamu hati-hati atau apa sebagainya. Oh kamu mesti masuk komunitas darah langka seperti itu. Jadi kita berharap Sumsel ya Palembang pada khususnya kita bisa membuat pemetaan darah masing-masing instansi ini. Jadi nanti kita punya data database yang besar sehingga kita bisa tahu oh ini kelompok ini golongan A bisa ambil sini, golongan ini sini. Jadi lebih mudah kalau ada apa-apa. Walaupun kita harapannya sih donor sukarela ini yang meningkat. Donor Jadi sukarela ya, tidak Dok, pernah ya. lagi orang bercari-cari lagi di grup-grup yang lain-lain sebagainya. Iya. Itu harapannya begitu. Harapannya begitu ya, Dok ya. Semoga bisa terlaksana ya, Baik. Dok ya. Nah, ini obrolan kita udah nggak terasa nih, Dok. Udah di penghujung program Cukup Pedas nih. Mungkin Dokter Yakub ada himbauan bagi pemirsa Cukup Pedas di sana. Mungkin yang mau donor darah nih masih takut-takut. Mungkin mau donor darah kemana sih? Mungkin Dokter Yakub bisa memberikan informasi kepada pemirsa Cukup Pedas di luar Baik. sana. Baik Mbak Ella ya, jadi terima kasih. Jadi berdonor darah itu menyehatkan ya bagi yang memang masih sehat. Kalau udah sakit nggak bisa donor darah lagi ya. Mohon maaf saja ya, ya yang udah sakit. Terus donor darah tadi secara psikologis menyenangkan, membahagiakan. Karena bisa membantu sesama. Dan kita harus ingat bahwa darah sampai hari ini belum ada pabriknya. Jadi masih butuh manusia. Tidak bisa tidak manusia harus mau berdonor. Akhirnya manusia harus bersosialisasi, harus bertemu, berbuat komunitas, membuat apa agar kita bisa saling membantu. Dan kembali tadi kita tegaskan juga hanya darah aman yang menyelamatkan nyawa. Jadi tidak bisa semua orang diambil darahnya. Bisa jadi ada orang yang ditolak karena memiliki risiko-risiko baik pada dirinya maupun pada orang lain. Jadi oleh karena itu kami mengajak mumpung yang masih sehat-sehat, donorlah. Donor di mana? Banyak tempat. Bisa ke PMI, UDD PMI Provinsi, bisa ke UDD PMI Kota Palembang, bisa di gerai-gerainya, ada di PTC untuk Kota Palembang. Kalau kami brand di BP Korpri, di Siti Fatima, ada juga UTDR SMH. Jadi kita bisa membantu ya. Jadi dengan begitu satu masalah di masyarakat kita bisa kita bantu pemecahannya, yaitu kesediaan darah. Karena tagline kami adalah darah dan nyawa, butuh darah, butuh nyawa, minta darah, minta nyawa. Ya. Oh iya, benar sekali Dokter Yakub. Oke deh, terima kasih loh Dokter atas informasinya untuk pemirsa Cukup Pedas di episode kali ini. Semoga pemirsa Cukup Pedas juga bisa tercerahkan dan teredukasi dengan informasi dari Dokter Yakub ya Dok. Terima kasih ya Dok atas kehadirannya di studio kami. Sama-sama. Oke pemirsa Cukup Pedas, dengan berakhirnya obrolan tadi dengan Dokter Yakub, berakhir juga program Cukup Pedas di episode kali ini. Nantikan di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang berbeda juga. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.